Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Walaupun sampai dengan saat ini kita masih melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Pada pagi hari ini, pertemuan ke-10, kita melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu dengan kompetensi dasar 3.14 mendiagnosis kerusakan sistem pendingin, 4.14 memperbaiki sistem pendingin. Oke, mari semuanya kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu sistem pendingin? Pada mobil harus disertakan sistem pendingin pada bagian mesin. Tujuannya untuk menjaga suhu mesin karena mesin melakukan pembakaran yang menghasilkan panas. Panas pada mesin terjadi secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan suhu mesin seiring bekerjanya mesin. Dengan adanya sistem pendingin, maka suhu pada mesin dapat dijaga agar tidak berlebihan. Prinsip kerja dari sistem pendingin adalah dengan memindahkan kalor dari komponen mesin ke udara bebas. Proses pemindahan kalor inilah yang memerlukan rangkaian beberapa komponen. Secara umum ada dua jenis sistem pendingin berdasarkan media pemindahan panasnya, yaitu dengan media udara dan media air. Tetapi yang paling banyak dan sering digunakan adalah dengan menggunakan media air. Komponen-komponen sistem pendingin. Sistem pendingin memiliki beberapa komponen dengan fungsi dan perannya masing-masing. Yang pertama ada radiator, adalah komponen berbentuk lempengan besi yang digunakan untuk mendinginkan air pendingin. Prinsip kerja radiator adalah dengan memindahkan suhu dari air ke udara. Yang kedua ada tutup radiator, berfungsi sebagai penutup bagian upper tank radiator sekaligus menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin. Yang ketiga, selang radiator berfungsi untuk menyalurkan air dari mesin ke radiator dan kembali ke mesin. Yang keempat ada termostat, berfungsi mempercepat mesin mencapai suhu kerjanya. Cara kerja termostat adalah dengan menutup saluran menuju selang inlet radiator ketika mesin belum mencapai suhu kerja, yaitu sekitar kurang lebih 80 derajat Celcius, dan membukanya secara otomatis apabila suhu mesin sudah panas. Yang kelima ada water jacket. Water jacket berbentuk saluran air di dalam blok dan head cylinder yang terisi dengan air. Saat mesin menyala, panas yang dihasilkan oleh pembakaran akan meningkatkan suhu blok mesin dan kepala silinder. Karena ada air yang mengalir pada saluran ini, maka panas tersebut akan juga mengalir mengikuti aliran air, yakni ke arah radiator untuk didinginkan kembali. Yang keenam ada reservoir tank. Tabung ini berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang mengalami penguapan pada saat mesin dalam suhu tinggi. Air pendingin akan menguap dan berakibat pada peningkatan tekanan udara di dalam sistem pendingin. Untuk menstabilkan tekanan pada sistem pendingin, maka air yang menguap tadi akan disalurkan ke reservoir tank melalui tutup radiator. Dan ketika pada sistem pendingin itu nanti tekanannya berkurang, maka air pendingin yang berada di reservoir tank akan disalurkan kembali ke sistem pendingin melalui tutup radiator, yaitu pada vacuum valve. Yang ketujuh ada kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk mendinginkan radiator. Prinsip kerja kipas pendingin yakni dengan mengalirkan udara dari luar melewati sirip radiator. Kipas pendingin ada dua macam, yakni kipas konvensional dan kipas elektrik. Yang kedelapan ada pompa air atau water pump, fungsinya hanya satu,
yakni untuk mensirkulasikan air pendingin agar bisa berpindah. Pompa air umumnya terletak di dalam water jacket. Ketika termostat menutup, pompa ini akan menimbulkan aliran air di dalam water jacket yang membantu peratakan panas mesin. Ketika termostat terbuka, pompa ini akan mengalirkan air dari water jacket menuju radiator untuk didinginkan. Sama halnya dengan kipas pendingin, komponen ini juga ada dua versi, yaitu konvensional yang digerakkan oleh tenaga mesin dan versi elektrik yang digerakkan oleh tenaga listrik. Cara kerja dari sistem pendingin. Cara kerja dari sistem pendingin ada dua, yaitu pada saat mesin masih dalam kondisi dingin, dan yang kedua pada saat mesin sudah dalam kondisi yang panas. Pada saat mesin dingin, tekanan pada sistem pendingin dipompa oleh pompa air dan bersirkulasi dari water pump ke water jacket, ke bypass hose, kemudian kembali lagi ke water pump, karena pada saat ini mesin masih dingin dan air pun masih dingin, yang menyebabkan katup termostat masih tertutup. Pada saat mesin masih dingin, air tidak bersirkulasi melalui radiator. Hal ini bertujuan agar air pendingin dan mesin cepat mencapai suhu kerja maksimal, mengingat bahwa performa mesin juga akan maksimal ketika mesin itu pada suhu kerjanya, bukan terlalu dingin dan juga bukan terlalu panas. Kemudian cara kerja sistem pendingin pada saat mesin panas. Setelah mesin menjadi panas, kira-kira pada temperatur 85 derajat Celcius, termostat mulai terbuka dan katup bypass tertutup dalam bypass circuit, sehingga aliran air pendingin mengalir dari radiator ke lower hose, ke water pump, ke water jacket, ke upper hose, dan kembali ke radiator untuk didinginkan dengan kipas dan udara yang dihasilkan dari gerakan maju kendaraan itu sendiri. Cara mendiagnosa kerusakan pada sistem pendingin. Contoh, apabila suatu kendaraan mesinnya terlalu panas atau mengalami overheating. Ada 3 langkah pemeriksaan yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, pemeriksaan secara visual. Periksa secara visual tutup radiator, selang radiator, klem dan kisi-kisi radiator. Pemeriksaan secara visual ini untuk memeriksa kebocoran pada sistem pendingin yang tampak pada komponen-komponen sistem pendingin. Kemudian yang kedua, tes dengan menggunakan alat. Tes menggunakan alat berfungsi untuk memastikan ada atau tidaknya kebocoran pada komponen sistem pendingin, yakni tes kebocoran radiator dan tutupnya dengan menggunakan alat radiator cup tester. Yang terakhir, yang ketiga, lakukan penggantian atau perbaikan. Apabila radiator dan tutupnya tidak mengalami kebocoran, yang paling mungkin terjadi adalah termostat yang sudah rusak. Termostat yang masih bekerja dengan baik, yakni katup termostat akan membuka dengan lebar lebih dari 8 mm pada saat suhu air pendingin mencapai 84 derajat Celcius. Periksa dengan mencelupkan termostat ke dalam air yang suhunya 84 derajat Celcius. Setelah itu, ukur bukaan katup termostat. Apabila kurang dari 8 mm, maka katup sudah rusak atau harus diganti. Lakukan pengukuran bukaan katup termostat dengan menggunakan alat jangka sorong. Bisa disimpulkan, overheating terjadi pada mesin karena termostat yang berfungsi menyalurkan air pendingin pada water jacket yang suhunya sudah tinggi ke radiator tidak bekerja karena katupnya pada suhu 84 derajat Celcius sudah tidak terbuka atau berfungsi dengan baik. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.